Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan, jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengelompokan ilmu administrasi dan hubungannya dengan ilmu lain. Pengelompokan ilmu administrasi menurut Silalahi dalam Ai Karyana Enceng Darmanto ada 3. Yang pertama, isi atau materi. Kedua, subjek pelaku. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan isi atau materi menurut Ai Karyana Enceng Darmanto, yaitu pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan isi atau materi adalah terdiri atas organisasi dan manajemen. Inti dari administrasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah kepemimpinan, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan manusia. Yang kedua, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan subjek pelaku. Nomor 1, administrasi publik yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas publik yang kebanyakan menyangkut kepentingan publik, di mana penyelenggaranya adalah organ pemerintah atau negara, dan kegiatannya dikelola oleh negara sehingga seringkali dikenal sebagai administrasi negara. Administrasi publik yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus, yaitu administrasi kepolisian, administrasi kemiliteran, administrasi pengadilan, administrasi perpajakan, administrasi transportasi, administrasi kesehatan, administrasi internasional, administrasi pariwisata, administrasi pendidikan, dan administrasi pembangunan. Yang kedua, administrasi privat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola dan berlangsung dalam suatu organisasi swasta atau perusahaan yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh negara tetapi oleh swasta, di mana tujuan aktivitasnya adalah mencapai keuntungan perusahaannya sendiri dan bukan untuk kepentingan publik, sehingga sering dikenal sebagai administrasi niaga. Administrasi privat yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus, yaitu administrasi perusahaan yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus, yaitu administrasi penjualan, administrasi periklanan, administrasi pemasaran, administrasi produksi, administrasi perbankan, administrasi perhotelan, dan administrasi pengangkutan, dan administrasi sosial yang dirinci menjadi cabang-cabang pengetahuan khusus, yaitu administrasi kegerajaan, administrasi masjid, administrasi serikat buruh, administrasi perkoperasian, administrasi pekerjaan sosial, administrasi perhimpunan profesi, dan administrasi kecintaan alam. Yang ketiga, pengelompokan ilmu administrasi berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia. Pertama, kelompok administrasi umum seperti administrasi negara dan administrasi niaga. Kedua, kelompok administrasi pembangunan seperti pendapatan pertama, administrasi proyek sektoral. Pendapatan kedua, proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan pendapatan ketiga, pembangunan atau penyempurnaan administrasi. Kelompok administrasi sektoral seperti administrasi pertanian, administrasi pertambangan, administrasi perhubungan, administrasi kesehatan, administrasi pendidikan, dan lain sebagainya. Keempat, kelompok administrasi yang bersifat pelayanan seperti organisasi departemen, direktorat jenderal, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah desa atau kelurahan. Hubungan ilmu administrasi dengan lainnya. Yang pertama, administrasi dengan sosiologi, hubungan interaksi perilaku sosial dalam birokrasi. Kedua, administrasi dengan ilmu politik, hubungan dalam permainan kekuasaan untuk menentukan tujuan negara. Yang ketiga, administrasi dengan ilmu hukum, hubungan dalam prosedur administratif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi. Yang keempat, administrasi dengan ilmu ekonomi, hubungan dalam penelaahan lembaga-lembaga ekonomi perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya.
Yang kelima, administrasi dengan psikologi sosial. Hubungan dalam menangani persoalan organisasi informal, kepemimpinan, pengelompokan orang, dan tata hubungan dalam organisasi. Yang keenam, administrasi dengan antropologi budaya. Hubungan administrasi dalam organisasi internasional dengan perbedaan budaya, pola pikir, dan bahasa. Yang ketujuh, administrasi dengan sejarah. Hubungan dalam perkembangan sistem administrasi di masa lampau. Yang kedelapan, administrasi dengan organisasi dan manajemen. Administrator sebagai pemimpin dalam unit organisasi dengan melakukan administer, ketaatan dan pelayanan, serta menjalankan administrasi tata usaha. Administration merupakan bagian dari manajemen. Selanjutnya, paradigma ilmu administrasi. Yang pertama, dikotomi antara politik dan administrasi 1900 sampai 1926. Politik tidak tercampur dengan administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi 1927 sampai 1937. Prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun. Yang ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik 1950 sampai 1970. Membangun hubungan yang erat antara administrasi publik dengan ilmu politik sehingga administrasi publik diperlakukan sebagai ilmu politik. Yang keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi 1956 sampai 1970. Membangun konsep administrasi sebagai manajemen. Administrasi publik sebagai administrasi publik 1970. Administrasi publik sebagai administrasi publik. Yang di atas adalah paradigma ilmu administrasi menurut Nicholas Henry. Sekarang kita masuk ke paradigma ilmu administrasi menurut George Frederickson. Pertama, birokrasi klasik fokus pada struktur organisasi dan fungsi. Prinsip manajemen dengan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi pemerintah dan bisnis. Kedua, paradigma 2, birokrasi neoklasik fokus pada pengambilan keputusan khususnya pada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem, dan penelitian operasi dengan lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, paradigma ketiga, kelembagaan fokus pada pemahaman perilaku birokrasi dalam pengambilan keputusan yang gradual dan inkremental. Yang keempat, hubungan kemanusiaan fokus pada dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek psikologis dalam setiap jenis organisasi ataupun birokrasi. Selanjutnya kita masuk ke paradigma ilmu administrasi menurut kelima, pilihan publik fokusnya pada pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik mengenai barang dan jasa yang harus diberikan oleh organisasi yang kompleks, sedangkan lokusnya adalah tidak lepas dari politik. Keenam, administrasi publik baru fokus pada usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain ataupun membuat organisasi dapat berjalan ke arah dengan mewujudkan nilai kemanusiaan secara maksimal dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat secara merata. Itulah materi yang saya paparkan di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.